Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menyampaikan presentasi jawaban UTS dari mata kuliah Enterprise Business Planning dengan dosen penguji Dr. Agung Triayudi Skom Mkom. Berikut jawabannya. Jawaban nomor 1 yaitu manfaat ERP. Sistem ERP ini akan mempermudah proses pengendalian serta pemantauan proses bisnis. Selain dari itu, ERP ini akan memberikan wawasan yang luas bagi pembuat keputusan serta membantunya di dalam melakukan prediksi serta mengambil keputusan yang lebih baik. Fungsi otomatisasi yang dipunyai oleh ERP akan menjamin aliran informasi itu dapat tersalurkan dengan baik. Dengan begitu, maka proses bisnis tersebut dapat berjalan lebih sederhana serta responsif. Sistem ERP ini dapat mempersatukan banyak unit di dalam ekosistem perusahaan. Dengan begitu, maka ekosistem perusahaan ini dapat terintegrasi dengan baik. Dengan adanya sistem ERP, maka perusahaan yang sedang berkembang itu dapat beradaptasi serta lebih fleksibel dengan seluruh kebutuhan di masa mendatang. Kekurangan ERP adanya keterlambatan pemilihan pada perangkat lunak sistem ERP. Pada sistem ERP ini mempunyai harga yang sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh biaya preparasi dari ribuan dolar sampai dengan jutaan dolar. Hal ini disebabkan oleh biaya untuk proses reengineering sangat tinggi. Sistem ini akan sering terpampang sulit untuk beradaptasi dengan jalannya kerja dan untuk suatu proses pada bisnis dalam berbagai macam organisasi. Pada sistem ini terlalu lengkap jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk si pelanggan. Bergantungan pada satu vendor tertentu, hal ini disebabkan oleh sistem ERP yang telah dirancang dengan menggunakan support yang lama dari vendor dan bisa rekayasaan kembali pada proses suatu bisnis untuk menyesuaikan dengan industri yang telah diuraikan oleh sistem dan dapat mengakibatkan hilangnya keuntungan yang kompetitif. Jawaban nomor 2, area cakupan supply chain management yaitu bagian pengembangan produk. Cakupan kegiatannya antara lain melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Pengadaan, memilih supplier, mengevaluasi kerja supplier, melakukan pembelian bahan baku, dan kemudian memonitor supplier risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Bagian perencanaan dan pengembangan, demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan persediaan. Bagian operasi produksi yaitu eksekusi produk, pengendalian kualitas. Bagian pengiriman distribusi yaitu perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa, kemudian memonitor service level di tiap pusat distribusi. Jawaban nomor 3, contoh penentuan yaitu lost size dalam material recruitment planning atau inventory. Sebuah perusahaan manufaktur hendak menentukan besarnya lot. Berikut informasi yang perlu dicatat, yaitu cost per komponen atau harga per komponen $10, order atau setup cost per order atau biaya pesan per pemesanan $40, carrying cost atau weeks atau holding cost atau biaya simpan per minggu 10%. Kebutuhan bersih dari minggu pertama sebanyak 50 unit, minggu kedua sebanyak 60 unit, minggu ketiga sebanyak 70 unit, minggu keempat turun menjadi 60 unit, minggu kelima sebanyak 90 unit, minggu ke-6 sebanyak 75 unit, minggu ke-7 60 unit, dan minggu ke-8 sebanyak 55 unit. Menentukan metode sizing bila alternatif teknik lot sizing yang akan digunakan adalah: pertama, lot for lot it, kedua, economic order, ketiga, lead total cost, keempat, lead unit cost. Jawaban nomor 4, jenis software ERP yaitu pertama, Odoo ERP merupakan sebuah software ERP berteknologi modern yang dapat membantu mengelola bisnis Anda secara keseluruhan. Terlepas dari apa yang Anda harapkan dari sebuah software open source, Odoo mengemas semua penjualan akuntansi, pos inventaris, dan fitur manajemen proyek yang diperlukan ke dalam unit yang terintegrasi dan memungkinkan Anda untuk mengelola bisnis Anda dengan cara yang paling cocok untuk bisnis Anda. Kelebihan Odoo ERP: 1. Mampu mengelola berbagai operasi bisnis, kedua, memiliki fitur yang canggih, ketiga, menurunkan biaya CCO, keempat, menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Kekurangan Odoo ERP yaitu program aplikasi Odoo ini banyak memberikan pilihan konfigurasi. Kedua, Odoo dikembangkan oleh pemerintah, sebab itu program ini akan mengalami banyak perubahan dan perbaikan. Ketiga, Odoo dikembangkan dengan bahasa pengiriman Python, dan yang tahu programan Pythonnya masih banyak yang belum ada masalah sulit untuk mencari informasi. Kedua, NetSuite ERP. NetSuite
merupakan salah satu sistem mapping omnichannel yang mungkin tidak pernah Anda gunakan atau bukan butuhkan, tetapi software ini menjadi pelopor beberapa software ERP yang telah banyak dijual di pasaran. Kelebihannya adalah memiliki reputasi yang diakui, supply chain yang lebih efisien, lebih banyak pelanggan yang dilepaskan, laporan keuangan yang akurat, sistem perencanaan keuangan yang akurat, sistem pengelolaan SDM, transaksi pembelian yang cepat. Ketiga adalah Sage Intake. Sage Intake memiliki sistem yang berguna untuk menutup berbagai kekurangan dari fungsi dari software lain dalam industri manajemen keuangan dengan kapasitas ERP-nya sering menjadi fokus perhatian. Kelebihan Sage Intake adalah tampilan yang mudah untuk digunakan, memiliki reputasi yang bagus, memiliki fitur yang lengkap, sistem keamanan yang tinggi. 5 adalah bagan alur schematic flowchart. Contoh schematic flowchart yaitu di gambar seperti ini. Bagan alir skematik ini memiliki kesamaan dengan bagan air sistem, di mana untuk menggambarkan semua prosedur yang terdapat dalam sebuah sistem. Perbedaan bagan alir skematik jika menggunakan simbol portrait serta bagan alir skematik menggambarkannya dengan lebih detail. Penggunaan bagan air ini biasanya untuk mengkomunikasikan alir skematik kepada mereka yang tidak mengerti dan paham dengan simbol portrait. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.